Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku dan teman-teman akan memaparkan tentang bentuk implementasi Tridharma pada perguruan tinggi. Sebelum lanjut ke topiknya, kenalin teman-temanku dulu yuk. Let's check this out. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad. Hai kalau Mam Hafiz. Ahmad Mudakir Al-Faruq. Naili Syarifah, Intan Anggraini Maranda Putri, Muhammad Ilham Gimnastia. Muhammad Farid Raharjo, Muhammad Rasa Novel Gifari. Itu Tri Handoyono, Rizky Adi Wijaya, Indra Nathanael, Hafiz Restuandika, Muhammad Wahyu Jagat, Zal Aji Nugroho, Nasiti Ferani Suwarno, Fadil Arik Zuhdi. dan kami mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Nah, sebagai bentuk implementasi dalam perguruan tinggi yang khususnya pada pengabdian masyarakat, ini nih aku dan teman-teman mau memaparin tentang seputar dunia elektro dan kelistrikan. Yang salah satunya itu sumber energi terbarukan. Nah, simak ya. Panel surya atau solar panel digunakan untuk mengumpulkan energi terbarukan dalam bentuk sinar matahari dan mengubah cahaya dari matahari menjadi listrik yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Panel surya bisa menjadi sumber tenaga listrik yang efektif karena bumi menangkap banyak tenaga surya yang melimpah, sebanyak 173.000 terawatt atau 10.000 kali lebih banyak dari rata-rata penggunaan listrik di seluruh dunia. Rata-rata rumah memiliki lebih dari cukup luas atap untuk jumlah panel surya yang diperlukan untuk menghasilkan listrik yang cukup untuk memasok semua kebutuhan dayanya. Kelebihan listrik yang dihasilkan bisa disimpan, lalu ketika panel surya tidak bisa memproduksi listrik seperti pada malam hari, energi yang disimpan bisa digunakan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terletak pada garis khatulistiwa dan juga merupakan negara tropis. Oleh sebab itu, Indonesia akan mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun dan juga Indonesia memiliki kekayaan pasir silika yang sangat melimpah, yang merupakan salah satu bahan dasar untuk pembuatan panel surya. Potensi pengembangan energi cahaya matahari di Indonesia sangat besar. Tercatat Indonesia memiliki potensi energi cahaya matahari sebesar 207.898 MW atau sekitar 4,8 kWh per meter persegi per harinya. Namun saat ini pemanfaatan itu hanya mencapai 0,05% dari potensi yang ada dan kapasitas terpasang untuk PLTS baru mencapai 100 MW. Saat ini pemerintah Indonesia telah menargetkan pembangunan PLTS sebesar 6,5 gigawatt pada tahun 2025. Ini merupakan bagian dari solusi energi alternatif sekaligus demi menciptakan kualitas udara yang lebih baik. Maka dari itu kita harus mendukung target pemerintah untuk mencapai Indonesia 100% energi terbarukan. energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi, dijelaskan bahwa panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral lainnya dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan. Dalam suatu sistem panas bumi ini, untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan lebih lanjut. Usulan pertama tentang panas bumi datang pada tahun 1918 selama era kolonial Belanda. Pada tahun 1926, 5 pengoboran dicoba dilaksanakan di Kawah Kamojang, Jawa Barat. Pada awal 1980-an, lubang ini masih mengeluarkan uap yang super panas dari kedalaman 66 meter di bawah permukaan tanah. Sebuah penelitian untuk pembangkit listrik dimulai pada tahun 1972 oleh Geothermal Energy New Zealand. Generator pertama diresmikan pada tahun 1982 oleh Presiden Soeharto dan kemudian diperluas pada tahun 1987. penerapan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik pada negara Italia sejak tahun 1913 dan di New Zealand sejak tahun 1958. Pemanfaatan energi panas ini untuk sektor non-listrik direct use telah berlangsung di Iceland sekitar 70 tahun. Saat ini, energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di 24 negara, termasuk Indonesia, yaitu sejak tahun 1983. Potensi PLTP di Indonesia itu sangat besar. Di Indonesia terdapat potensi lokasi sebanyak 257 lokasi yang dapat menghasilkan daya sebesar 28,5 gigawatt. 40% potensi dunia yang dimanfaatkan baru sebesar 4%. Pengembangan listrik panas bumi saat ini baru mencapai 3.967 megawatt pada tahun 2014 yang memakan investasi sebesar 12 miliar US dollar. Kemudian rencana PLTP sebesar 12.000 megawatt sampai tahun 2025. Pertumbuhan konsumsi rata-rata energi 7% per tahun masih didominasi oleh energi fosil.
Apa sih pasang surut air laut itu? Pasang surut air laut adalah fenomena naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi matahari dan bulan terhadap bumi. Nah, gaya gravitasi benda langit selain matahari dan bulan diabaikan karena ukuran terlalu kecil dan jaraknya terlalu jauh. Nah, energi dari pasang surut air laut ini pertama kali digunakan di Eropa dan juga pantai timur Amerika Utara untuk menggiling gandum sebagai bahan pakan. Kemudian baru di abad ke-19 dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut ini bangun Perancis yang diberi nama Rheinstadel Power Station yang beroperasi sejak tahun 1966. Jadi, untuk prosesnya yaitu terdapat bendungan yang membatasi antara air laut dengan teluk atau delta sungai. Nah, di bawah bendungan ini terdapat turbin yang akan berputar ketika dialiri arus air, yang nantinya akan menjalankan generator. Contohnya pada teluk dengan laut. Jadi, ketika air laut dan air yang ada di teluk, di tengah ini ada bendungan. Nah, ketika air laut pasang, jadi air laut ini lebih tinggi dibanding dengan air yang ada di teluk. Sehingga air laut akan mengalir melewati bagian bawah bendungan ke teluk dan akan menyebabkan turbin tersebut bergerak. Nah, ketika air laut surut, air yang ada di teluk ini lebih tinggi dibanding air laut, sehingga air yang ada di teluk ini mengalir melalui bagian bawah bendungan dan akan menyebabkan turbin tersebut bergerak juga. Nah, nantinya gerakan dari turbin ini akan menjalankan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, materi energi listrik terbarukan yang berasal dari gelombang air laut. Apa perbedaan gelombang air laut dengan pasang surut air laut? Pasang surut air laut didefinisikan sebagai naik turunnya permukaan air laut yang diakibatkan oleh gravitasi bumi dan bulan. Sedangkan energi gelombang didefinisikan sebagai energi yang berasal dari gelombang laut yang biasa kita sebut dengan ombak. Nah, adapun pemanfaatan energi gelombang air laut yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik ini disebut dengan pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL. Pembangkit listrik tenaga gelombang dibuat seperti bendungan, yaitu memanfaatkan ombak untuk menggerakkan turbin sebagai alat untuk menghasilkan listrik. Kekurangan dalam pembangkit listrik ini yaitu hanya dapat menghasilkan listrik selama ombak mengalir masuk dan keluar. Hal ini terjadi hanya kurang lebih 10 jam dalam sehari. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi gelombang laut yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa angin yang berhembus secara konstan di Indonesia tidaklah besar. Gelombang laut yang besar di Indonesia ini hanya terjadi di beberapa tempat tertentu yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik. Hal tersebut membuktikan bahwa gelombang besar di Indonesia ini merupakan swell, yaitu gelombang yang sumber pembangkitnya terjadi dari hembusan angin yang sangat jauh dan menjajar di perairan Indonesia ini. Gelombang laut ini juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan sumber energi yang lain, seperti memiliki densitas yang sangat besar, perjalanan gelombang sangat konsisten dan kontinu sehingga dapat diprediksi sebelumnya, dan juga dampak lingkungan yang dihasilkan sangat kecil. Nah, karena hasil listrik yang dihasilkan oleh gelombang laut ini sangat mahal, maka untuk dapat menekan biaya dari pengembangan energi gelombang laut, kita dapat berupaya sebagai berikut. Contohnya yaitu penggabungan pembangunan pembangkit dengan bangunan pantai lain di daerah yang sama. Juga memaksimalkan jumlah konverter yang dibutuhkan sesuai dengan konsumsi setempat. Dan juga memilih daerah lain yang memiliki harga dasar listrik yang lebih tinggi. Menurut beberapa ahli, energi hidroelektrik berasal dari kata hidro yang berarti air dan elektrik yang berarti listrik, yang dapat diartikan sebagai penghasil air tenaga listrik. Hal ini memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan turbin yang bisa menghasilkan listrik. Sejarah singkatnya, pada akhir abad ke-19, tenaga air menjadi sumber untuk menghasilkan listrik untuk menggiling gandum dan melakukan tugas lainnya. Kemudian pembangkit listrik tenaga air pertama dibangun di Niagara Falls pada tahun 1879 dan mulai beroperasi tahun 1882. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hidroelektrik, yaitu prinsip-prinsip kerja dari hidroelektrik. Prinsip kerja hidroelektrik adalah energi tenaga air mengubah energi potensial yang terdapat di dalam air. Aliran air yang mengandung energi potensial tersebut selanjutnya dialirkan ke turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Begitu secara singkatnya. Untuk cara kerja pembangkit tenaga hidronya, dari bendungan PLTA menggunakan reservoir untuk menghasilkan energi potensial dari air bendungan itu. Terus aliran air mengalir melalui sebuah pipa yang disebut sebuah penstock. Air mengalir melalui penstock menuju turbin dan memaksa turbin untuk bergerak, dan selanjutnya generator mulai memproduksi energi listrik. Oke, selanjutnya seperti yang kita ketahui, jika dilihat dari keadaan Indonesia sekarang, Indonesia termasuk negara yang memiliki sumber daya air yang sangat melimpah, mulai dari air terjun, laut maupun sungai, maka sangat efektif apabila dibuatkannya suatu teknologi hidroelektrik di Indonesia.
Saya akan menjelaskan tentang sumber energi terbarukan, yaitu angin. Nah, menurut Kadir, pada tahun 1995, angin merupakan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara dingin dan panas yang mengalir. Dan salah satu pemanfaatan dari angin tersebut yaitu kincir angin. Kincir angin merupakan alat pengubah dari energi angin menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut dapat diubah lagi menjadi energi listrik. Nah, sebelum kita ulas terlebih dalam mengenai pemanfaatan angin dengan menggunakan kincir angin ini lebih dalam, marilah kita terlebih dahulu membahas sejarahnya. Dari Indozone, sejarah kincir angin. Pada awalnya, kincir angin berguna untuk penggilingan padi atau keperluan irigasi. Di Skotlandia, tahun 1887, kincir angin digunakan James Blyth untuk mengisi baterai untuk penerangan rumahnya. Lalu, ilmuwan Amerika bernama Carl F. Bruce mengembangkan kincir angin otomatis beberapa bulan kemudian. Lalu, tahun 1900, Denmark memiliki sekitar 2.500 kincir angin untuk keperluan penggilingan, pompa, dan pembangkit listrik. Lalu, tahun 1931, Uni Soviet mengembangkan kincir angin di Yalta yang menjadi jalan terciptanya turbin angin modern saat ini. Nah, sejak 2004, tenaga angin telah menjadi bentuk penghasilan tenaga baru yang paling murah. Selanjutnya adalah teknis atau cara kerja bagaimana angin dapat menghasilkan energi listrik. Jadi pada dasarnya angin sebagai penggerak utama dari sebuah turbin atau kincir angin, di mana kincir angin yang bergerak yang sudah dihubungkan dengan generator sebelumnya akan menyebabkan sebuah generator ikut bergerak, dan generator itulah yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Kemudian di Indonesia sendiri pembangkit listrik tenaga angin sudah didirikan, yaitu tepatnya di Sidenreng, Repang, Sulawesi. Dan itu dapat didukung dengan adanya angin muson yang selalu melewati negara kita setiap musimnya. Apa sih yang kalian ketahui tentang biomasa? Biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang berasal dari sumber alami. Contohnya itu seperti hewan, tumbuhan, dan mikroba. Istilah biomasa pertama kali digunakan pada tahun 1934 dalam sebuah literatur oleh ilmuwan berkebangsaan Rusia bernama Bogorov yang menggunakan kata biomasa ini dalam Journal of Marine Biology Association sebagai tata nama biologi. Kemudian ada jenis-jenis biomasa. Yang pertama itu ada biomasa kayu, biomasa herba atau tanaman, biomasa tanaman gula atau pati, dan biomasa penghasil minyak. Kemudian ada pemanfaatan biomasa. Yang pertama itu sebagai sumber daya terbarukan, yang kedua sebagai bioproduk untuk mengganti bahan bakar, yang ketiga sebagai teknologi gasifikasi untuk menghasilkan gas bahan bakar. Penerapan biomasa yang paling dikenal masyarakat adalah biogas. Sebenarnya masih banyak lagi penerapan biomasa. Salah satunya adalah pembangkit listrik. Di Indonesia sudah ada beberapa pembangkit listrik bertenaga biomasa. Contohnya ada di Pulau Siberut. Pembangkit listrik bertenaga biomasa atau PLTBM berbahan bakar bambu ini dibangun di 3 desa, yaitu Salibuma, Matobak, dan Matototan, dengan total kapasitas 700 kW untuk 1.200 kepala keluarga. Selain di Pulau Siberut, juga ada PLTBM di Siantan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang berbahan bakar cangkang kelapa sawit. Selain mengurangi penggunaan BBM, PLTBM menjadi solusi untuk memberikan akses listrik bagi gugus pulau terluar Indonesia seperti Pulau Siberut. Saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan nuklir. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Sesuai dengan Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional, nuklir masih dimasukkan ke dalam kelompok energi baru dan terbarukan yang akan digunakan sebagai pembangkit listrik. Lalu apa itu nuklir? Menurut para ahli, nuklir berarti sesuatu yang berhubungan dengan atom. Lalu bagaimana hubungannya dengan energi nuklir? Energi nuklir didapatkan dari hasil pembelahan inti atom yang menghasilkan energi dari atom-atom dengan massa yang besar, seperti uranium dan plutonium. Hasil ini disebut dengan reaksi fisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa energi terbarukan nuklir adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dari hasil reaksi yang menghasilkan energi nuklir. Langsung saja masuk ke jenis-jenis PLTN. Yang pertama ada reaktor air didih. Kedua ada reaktor air tekan. Yang ketiga adalah reaktor air berat atau heavy water reactor. Lalu yang berikutnya ada reaktor Magnox atau Magnox reactor. Dan yang terakhir yaitu ada reaktor temperatur tinggi atau high temperature reactor. Dampak positif dan dampak negatif dari energi terbarukan nuklir. Yang pertama yaitu sebagai pembangkit listrik ataupun PLTN, yang mana hal tersebut dapat membuat penghematan penggunaan sumber daya nasional, mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, batu bara, dan gas bumi, dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, serta meningkatkan ketahanan dan kemandirian pasokan energi untuk mendukung pembangunan nasional jangka panjang. Kemudian dampak negatif dari energi terbarukan nuklir ini, meskipun
yang sudah kita ketahui sendiri ya, banyak manfaatnya. Jika suatu saat terjadi kebocoran reaktor nuklir akan berakibat fatal, seperti yang terjadi di Chernobyl, Ukraina pada April 1986. Radiasi ledakan itu meledak dan terlontar 1.500 meter ke udara, yang membuat radiasi paparan sampai jauh ke Eropa. Kemudian, selain memicu evakuasi ribuan warga dari sekitar lokasi kejadian, dampak kesehatan masih dirasakan para korban hingga bertahun-tahun kemudian, misalnya kanker, gangguan kardiovaskular, dan bahkan kematian. Bahkan sampai saat ini, daerah tersebut dibiarkan tanpa berpenghuni. Mari bijak dalam gunakan listrik. Gunakan sesuai kebutuhan. Selamatkan energi untuk Generasi-penerus kita. Dan tentunya Pastikan untuk tetap menjaga kesehatan di tengah wabah. Agar aku, kamu, dan kita semua bisa bergerak dan bekerja demi masa depan bangsa. Sekian dari kami, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Selamat pagi, salam Indonesia sejahtera. Bye-bye.